Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang sekarang berada di rumah. Gimana keadaanmu? Sehat-sehat selalu bukan? Ibu senang kalau kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, kembali lagi dengan pelajaran ibu, pelajaran ekonomi, di mana itu tetap masih pada akuntansi nih. Dah? Nah, tetap kita pada akuntansi anak ya. Nah, oke. Nah, di sini ibu yang kemarin mengatakan bahwasanya pelajaran kita hari ini adalah tahap pencatatan. Di mana tahap pencatatan itu adalah jurnal umum yang akan ibu paparkan atau ibu jelaskan. Nah, di dalam jurnal umum ini yang ibu jelaskan ada yang pertama dia adalah pengertiannya, yang kedua dia ada yang dinamakan bentuk jurnal umumnya, yang ketiga bisa dinamakan dia itu adalah selain bentuk ada fungsinya, yang keempat itu terakhir adalah soal transaksinya. Oke, tanpa panjang-panjang kita masuk ke dalam pengertiannya. Nah, pengertian jurnal ini adalah catatan akuntansi permanen yang pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan berurutan transaksinya atau waktunya dengan menyebutkan akun yang ada di debit maupun akun yang ada di kreditnya. Atau bisa dikatakan jurnal umum itu adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan kronologisnya berdasarkan urutan waktunya dengan menempatkan setiap transaksi yang ada di debit maupun di kredit. Jangan salah tempatkan. Oke? Nah, di sini ada bentuk jurnal umum, nama perusahaan, jurnal umumnya, periodenya, baru ada keterangan debit dan kreditnya. Ibu contohkan nama perusahaannya, misalkan Ajo. Nah, di sini tulis jurnal umum, Nah, tulis dia jurnal umumnya. Jurnal umum. Nah, setelah kamu tulis kata jurnal umum di sini, masukkan dia misalkan April, April 2010, selesai dia ini. Nah, ini dia udah selesai. Nama perusahaannya seperti ini dia. Jadinya, nah baru ditulis halaman 1. Baru buat kolomnya yang ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, isi dia tanggal, keterangan, referensi ini adalah yang diminta di sini adalah nomor akunnya. Ingat ya, nomor akun udah ibu terangkan kemarin. Nah, ini adalah nomor akunnya. Nah, di sini adalah jumlah debit, jumlah kredit. Kalaupun berada misalnya di akun itu adalah keterangan kas, itu berada di debit, buat jumlahnya di debit. Kalau dia tidak ada di debit, buat dia di kreditnya. Contohnya kita masukkan 2000 berapa tadi? 2010. Nah, 2010 kita buat di sini adalah April. Nah, kita tulis April, kita buat dari tanggal 1 dia ya. Nah, tanggal 1 ini adalah tanggalnya, kita buat itu adalah kasnya. Nah, di sini adalah kolom kas, di sini adalah kolom modal. Nah, udah? Nah, referensi ini adalah keterangannya, oke? Keterangan nomor akunnya. Kalau dia kas, itu berarti itu termasuk ke dalam harta. Berarti dia nomor akunnya adalah 111. Kalau dia modal 311 dengan apanya? Misalkan 200, oke? Dia kas 200 berada di debit, di kredit modalnya harus 200. Nah, selesai. Ingat ya, di sini modal kas itu tidak usah dibuat debitnya karena dia udah otomatis berada sebelah kiri debit. Dan modal, kenapa dia menjorok ke kanan? Ini dinamakan dia itu berada di kreditnya. Oke. Nah, inilah bentuk jurnal umum dan contoh sebuah transaksi yang ibu buat. Oke. Nah, di dalam bentuk jurnal umum ini bisa kita buat atau kolom ini bisa kita buat itu adalah tahapan pembuatannya. Nah, apa dia tahapan pembuatannya? Yang pertama dia adalah
identifikasi dulu dia atau pengidentifikasian. Identifikasi. Nah, identifikasi dia, identifikasi. Nah, ini dia identifikasi. Nah, apa diidentifikasi? Nah, oke. Nah, identifikasi dia transaksi keuangannya. Udah, transaksi keuangan. Nah, identifikasi dia transaksi keuangannya sesuai dengan bukti-bukti transaksinya. Udah, keuangan sesuai dengan bukti-bukti transaksinya. Nah, ini dia. Sesuai. Udah. Nah, di sini dengan oke. Dengan bukti-bukti transaksinya. Ini dia ya. Nah, bukti transaksi. Oke, identifikasi dia. Setelah kamu identifikasi, nah yang kedua itu dia masuk ke dalam ke dalam mengenal. Nah, mengenal apa? Mengenal akunnya. Mengenal akunnya. Nah, mengenal akun-akun yang terpengaruh ya. Nah, mengenal akun yang terpengaruh. Dalam apa? Dalam si transaksinya. Oke. Nah, dalam transaksi. Nah, dalam transaksi. Setelah itu dia golongkan. Dan golongkan dia. Nah, dan golongkan dia. Apakah dia termasuk ke dalam harta? Nah, golongkan. Apakah termasuk ke dalam harta? Ini kata golongkan. Apakah termasuk ke dalam harta? Nah, utang, beban, pendapatan, modal. Nah, ataupun dia termasuk ke dalam prepaid. Nah, yang ketiga, setelah mengenal akun, kamu golongkan, masukkan dia, baru mengenali pengaruhnya. Kenali pengaruh akun tersebut. Mengenali. Apakah dia bertambah? Apakah terjadi pengurangan? Kenali akun-akunnya, pengaruhnya. Pengaruh. Mengenali pengaruh yang terjadi terhadap transaksi. Apakah pengaruh akun ya, akunnya. Apakah dia termasuk terjadi sebuah yang namanya penambahan atau terjadi sebuah yang namanya pengurangan. Nah, ini dia. Udah, kenali dulu dia apakah dia penambahan atau pengurangan. Nah, itu dia tahapannya. Oke, yang keempat, memutuskan posisi setiap akun yang terkait dengan transaksi. Entah itu berada di debit atau berada di kredit. Nah, yang kelima, mencatat akun-akun dan saldonya ke dalam jurnal umum dari setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan asik bukti transaksinya. Udah? Nah, sesuai dengan bukti transaksinya. Itulah tahapan dalam pembuatan jurnal umumnya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke fungsinya ya, fungsinya.
Nah, fungsinya di sini ada 5. Satu, dia fungsi historis yang menyatakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan tanggalnya yang terjadi. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, yang kedua, fungsi mencatat, yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap atau terperinci. Artinya di sini udah Ibu buat, semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada ketinggalan sama sekali ya. Oke, yang ketiga, fungsi analisisnya, yakni menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus di debit maupun yang harus di kreditnya. Nah, yang keempat itu adalah fungsi instruktifnya, yakni perintah yang namanya memposting ke dalam buku besar baik yang di debit maupun yang di kredit sesuai analisis dalam jurnal tersebut. Misalkan kalau dia memposting berarti membuka sebuah pembukuan lagi. Misalkan di tanggal 1 dia ada kas. Kita buat di atas, masukkan kolomnya. Ada kas tulis di atas itu. Nah, itu khusus kolom kas itu yang kamu akan posting. Kalau ada di modal lagi. Nah, khusus kolom modal kamu posting sesuai dengan tanggalnya. Oke, ini maksudnya itu dalam buku besar. Nah, yang terakhir fungsi informatifnya itu jurnal memberikan keterangan memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas, singkat, jelas, dan padat. Itu maksud dari fungsi informatifnya. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat dari jurnal umum ini yang yakni adalah untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke mana dia ke debit dan kreditnya. Oke, selain dia yang namanya menganalisis dengan benar dan memasukkannya juga dia harus tahu apakah dia debit atau kredit supaya apa terjadi nanti pada saat perhitungan yang terakhir ada namanya adalah balance antara debit dan kredit. Hati-hati ya. Nah, ini manfaatnya. Nah, ini terakhir adalah soalnya. Kita bahas soalnya. Nah, kalau di sini usaha referensi bagus. Oktober sampai tanggal 1, 2, 3, 5. Ada 4 ya transaksinya. Nah, di sini Tuan Anang menyetorkan uang. Berarti masuk dia ke dalam kasnya. Kas ini adalah harta. Nah, dia bertambah. Jadi kalau harta bertambah dia berada di debit. Baru apa? Nah, modal. Nah, modal di sini dia itu bertambah juga. Nah, bertambah dia berarti berada di sebelah kredit. Oke? Ingat ya. Selalu ingat rumusnya H, B, jika dia bertambah, dia berada di sebelah debit. Jika dia berkurang, dia berada di sebelah kredit. Kebalikannya U, M, P. Nah, P ini adalah pendapatan. Kebalikannya ya nak ya, jika dia bertambah, dia di posisi kredit. Jika dia berkurang, dia di posisi debit. Nah, ini dia. Oke? Nah, itu untuk soal transaksi yang pertama. Sebesar berapa? 5 juta. Oke, masuk kita ke transaksi soal yang kedua. Pembayaran sewa toko bulan ini sebesar 1.200.000. Berarti jurnalnya adalah sewa toko dibayar di muka. Udah, pembayaran ya. Sewa toko. Nah, sewa toko pembayaran di muka. Sewa toko dibayar di muka. Oke? Nah, dibayar di muka. Ini dia ya, dibayar di muka. Sebelum kita apa? Kita analisis dulu. Nah, oke, dibayar di muka. Nah, kalau udah sewa toko dibayar di muka, udah. Nah, sewa toko itu apa? Masih ingat kan nama-nama akunnya? Nah, apa-apa saja akunnya. Itu kamu harus ingat. Nah, dia bertambah. Udah, berarti dia berada di debit. Nah, selanjutnya apa? Kasnya. Karena dia udah melakukan pembayaran ya, kasnya berkurang.
Nah, dia berada di sebelah apa? Dia berada di sebelah kredit. Oke? Nah, itu tanggal 2, masuk kita tanggal 3. Nah, kalau di sini dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya yang bertambah. Nah, perlengkapan bertambah, berarti dia berada di debit, ya kan? Karena termasuk ke dalam harta. Nah, ini dia perlengkapan. Dah. Nah, bertambah dia berada di sebelah debit. Nah, kita buat ya, tambah. Oke, debit. Nah, baru selesai itu apanya? Kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang, berarti dia berada di sebelah kredit. Nah, ini dia. Dah. Nah, oke. Nah, masuk dia soal transaksi nomor 5. Dah, dibeli peralatan. Berarti masuk dia lagi peralatannya bertambah ya. Peralatan. Oke, di sini sebesar berapa dia? 2 juta. Ups. Dah. Nah, peralatan bertambah sebesar berapa dia? 2 juta. Oke, tarik lurus. Nah, pertambahan dia peralatan 2 juta. Oke. Nah, karena dibelinya yang peralatan ya, bertambah. Berarti bertambah. Ingat, jenis harta bertambah di debit. Udah dibayar tunai 1 juta. Masih pembayaran tunai 1 juta. Udah. Berarti uangnya yang berkurang. Uang tunai ya, karena telah terjadi pembelian peralatan. Berkurang berarti itu berada di kreditnya. Nah, setelah itu ini sisanya berarti utang usaha. Nah, utang usaha, ingat ya rumusnya lagi. Nah, utangnya itu bertambah. Nah, utang usaha. Karena apa? Karena masih ada. Kecuali kalau dia pembayaran tunai nggak ada sisa, berarti udah ini bertambah. Nengok. Udah, perhatikan utang bertambah berarti berada di kredit. Oke, sebesar berapa? 1 juta. Oke, inilah analisis soal transaksi si Revari Bagus Tuan Wartawan pada tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke. Nah, lanjut kita masuk ke ini tabelnya. Oke, nah di sini ada usaha reparasi Bagus Jurnal Umum Oktober 2008. Nah, di sini Ibu buat ini jurnal pertama tadi kas modal hartawan 311. Nah, 5 juta. Ibu buat keterangan sini mencatat modal. Nah, masuk dia tanggal 2 bulan 10 sewa toko dibayar di muka kas. Di sini Ibu buat membayar sewa toko referensinya 116.111, debitnya 1.200.000. Nah, tanggal 3 masuk dia perlengkapan toko kas. Dah, karena terjadi pembeliannya, kasnya yang berkurang, perlengkapannya yang bertambah. Di sini 113.111, debitnya sebesar 100.000 membeli perlengkapan. Nah, tanggal 5 peralatan toko kas, utang usaha, udah di sini membeli peralatan toko sebesar 2 juta. Di sini kredit dia, udah kredit tambah kredit 1 juta tambah 1 juta 2 juta. Nah, peralatannya kan 2 juta harganya dibeli. Nah, di sini kasnya 1 juta karena sisanya dia. Dah, jadi sini 1 juta, 2 juta. Oke. Nah, inilah selesai dari sini. Sampai kan habiskan di tanggal 95 kan? Nah, di sini masukkan jumlahnya. Kira dia debit dan kredit, apakah balance, dan ternyata balance. Kalau dia balance berarti jurnal umummu siap dipindahkan ke buku besar atau posting ke buku besar. Inilah contoh soal transaksi jurnal umum. Selanjutnya akan Ibu kasih kamu tugas gimana cara menganalisis dan gimana masukkan ke kolomnya apakah dia debit dan kredit. Hanya saja ingat kalau memasukkan ini, ingat selalu jenis akunnya apakah dia harta, utang, modal, pendapatan, dan masukkan dia ke rumus apakah dia harta itu harta beban. Ingat selalu bertambah dia berada di sebelah debit, jika dia berkurang dia berada di sebelah kredit.
Nah, kalau dia utang modal, pendapatan, dia bertambah, dia berada di sebelah kredit, kebalikan ya. Nah, dia berkurang, dia berada di sebelah debit. Ingat saja itu, ingat yang jenis-jenis akun apa saja yang masuk harta, masuk utang, masuk modal, masuk pendapatan, masuk beban. Selalu ingat itu, kamu akan bisa menganalisisnya dan memasukkannya ke kolom jurnal umum dan sampai ke laporan keuangan. Oke, anak-anak ibu yang ibu sayangi. Nah, sampai hari ini, sampai di sini dulu materi kita, ibu jelaskan mengenai jurnal umum. Nah, selanjutnya akan ada materi posting ke buku besar ya, nak ya. Nah, selalu semangat belajarnya, jangan pantang menyerah. Walaupun kondisinya seperti ini, jangan pantang menyerah, selalu semangat, semangat dan tetap semangat. Guna apa? Guna untuk menuju masa depanmu kelak. Oke, akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi buat anak-anak Ibu semuanya. Tetap jaga kondisi kesehatan. Salam hangat dari Ibu, guru ekonomimu. Terima kasih.